Materi 25. Jenis-jenis isim. Isim terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama, isim mufrad. Isim yang menunjukkan jumlah satu. Contoh, sebuah buku, kitabun, kitabatun. Seekor kucing, hirrun, hirrotun. Seorang muslim, muslimun, muslimatun. Seorang pelajar, tolibun, tolibatun. Seorang pemateri, mudarrisun, mudarrisatun. Jika pada akhirnya terdapat tak marbuto, maka ia berfungsi menunjukkan makna jenis perempuan. 2. Isim musannah. Isim yang menunjukkan jumlah 2. Ciri-cirinya terdapat penambahan alif nun atau ya nun pada akhirnya. Contoh, 2 buku, kitabani, kitabaini. 2 kucing, hirrani, hirraini. 2 muslimah, muslimatani, muslimataini. 2 pelajar, tolibani, tolibaini. 2 pemateri wanita, mudarrisatani, mudarrisataini. Percakapan 25. Kaifa al-jawu fil kharij? Bagaimana cuaca di luar? As-sama'u tumtiru. Al-an. Sedang hujan sekarang. Haza faslul kharifi. Ini musim gugur. Saubuka mubtallun. Bajumu basah. Aina al-mi'tofu? Di mana mantelnya? Taraktuhu fish syarikati. Aku meninggalkannya di perusahaan. Wa aina mizollah? Dan di mana payungnya? Taraktuha fis sayyarah. Aku meninggalkannya di mobil. Ishrob haza syai ad-dafi. Minumlah teh hangat ini. Barakallahu fik. Semoga Allah memberkahimu. Hal nakhruju ila suqi al-an? Apakah kita jadi keluar ke mall sekarang? Al-ma'u kasirun jiddan. Air banyak sekali. Fil kharij, di luar. Maza naf'alu? Lalu apa yang kita lakukan? Nabqal lailata fil baiti. Kita tinggal di rumah saja malam hari ini. Wa nazhabu godan. Dan kita akan pergi besok. Ila suqi insyaallah. Kemal insyaallah. Hazihi fikrah tayyibah. Ini ide yang bagus. Pola 5 dan kelipatannya. Sastra bahasa Arab adalah ilmu alat yang memiliki keunikan, yaitu setiap materi akan selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Materi-materi awal akan berhubungan dan terkait dengan materi tengah dan juga akhir. Maka, jika salah satu di antara materi awal, tengah, dan akhir terlupa atau tidak dipahami, maka materi yang lainnya juga akan sulit dipahami. Dan tidak sedikit juga yang gagal lalu menyerah mempelajarinya, dikarenakan lupa dengan salah satunya, sehingga tidak memahami keseluruhannya. Oleh karena itu, sebagaimana yang dilakukan ulama salaf terdahulu, kita akan bersama-sama merojaah atau mengulang pola 5 materi sebelumnya dan kelipatannya, agar materi-materi tersebut tersimpan di memori atau ingatan jangka panjang kita. Sebagaimana hikmah para ulama salaf terdahulu, kanal mahiruna muroji'in. Para ahli atau mahir terlahir dari orang-orang yang selalu mengulang pelajarannya. Merojaah atau mengulang. Silahkan perhatikan kembali materi-materi berikut untuk kembali mengulang 5 materi sebelumnya agar tersimpan di ingatan jangka panjang. Materi 1. Sorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk sebuah kata atau kalimat untuk mendapatkan makna yang berbeda-beda. Contoh, kosakata dia duduk, jalasa, menunjukkan makna dia telah duduk. Apabila kosakata dia duduk, jalasa, berubah bentuknya menjadi yajlisu, maka ia menunjukkan makna dia sedang atau akan duduk. Apabila kosakata duduk, jalasa, berubah bentuknya menjadi ijlis, maka ia menunjukkan makna perintah, yaitu kamu duduklah. Dan apabila kosakata dia duduk, jalasa, berubah bentuknya menjadi julusan, maka ia menunjukkan hasil dari sebuah pekerjaan, yaitu dia terduduk. Apabila kosakata dia duduk, jalasa, berubah bentuknya menjadi jalastu, menunjukkan makna aku duduk. Apabila dia duduk, jalasa, berubah bentuknya menjadi jalasu, menunjukkan makna mereka duduk. Perubahan-perubahan di atas hanyalah contoh dari ilmu sorof. Untuk pembahasan lengkapnya akan diberikan pada materi-materi selanjutnya. Kesimpulannya bahwa ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata dan bentuknya untuk mendapatkan makna-makna yang berbeda. Kesimpulannya, sorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk sebuah kata untuk mendapatkan makna yang berbeda-beda.
seperti contoh-contoh yang telah kita jelaskan. Percakapan 1. Man anta? Siapakah engkau? Ana talibun fi hadhil madrasati. Saya pelajar di sekolah ini. Hal huwa ustadzun? Apakah dia guru? La, lashu ustadzan, bal huwa abi. Tidak, dia bukan guru, tapi dia ayah saya. Aina taskunu? Di mana kamu tinggal? Askunu fi baiti. Saya tinggal di rumahku. Materi 2. Pada ilmu shorof umumnya dikenal istilah huruf asal. Huruf asal adalah 3 posisi huruf dalam sebuah susunan kata, yaitu fa, ain, lam, atau fa'ala. Posisi huruf pertama disebut fa fi'il. Posisi huruf kedua atau tengah disebut ain fi'il. Posisi huruf ketiga atau terakhir disebut lam fi'il. Ketiga posisi huruf disebut dengan huruf asal. Dan huruf asal tidak akan pernah hilang dan akan selalu ada ketika ia diubah-ubah atau disorofkan ke bentuk apapun. Contoh, dari kata doroba. Huruf do adalah fa fi'il karena letaknya pada awal kata. Huruf ro adalah ain fi'il karena letaknya pada pertengahan kata. Huruf ba adalah lam fi'il karena letaknya pada akhir kata. Maka huruf asalnya doroba. Dan ketika diubah ke bentuk lain seperti mudarribun, doribun, dorobu, midrobun, dan lain-lain, ketiga huruf asal tidak akan hilang. Untuk perubahan-perubahan tersebut, lebih lengkapnya akan dijelaskan pada materi-materi selanjutnya. Percakapan 2. Ma'a man tasunu fi baitika? Bersama siapa kamu tinggal di rumahmu? Asunu ma'a umi wa ikhwati. Saya tinggal bersama ibuku dan saudari-saudariku. Ila aina yadhabu abuka? Kemana ayahmu pergi? Al-an yadhabu ila kharijil madinah. Sekarang dia pergi ke luar kota. Aina akhuka? Mana saudaramu? Yadhabu akhi ma'a abi bis sayarati. Saudaraku pergi bersama ayahku dengan mobil. Materi 3. Dalam ilmu shorof terdapat sebuah istilah, yaitu bina. Bina adalah bentuk suatu kata yang ditinjau dari segi huruf asal dan tata letaknya, yaitu letak fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Bina terbagi atas 2, yaitu bina salim. Bina salim adalah huruf yang susunan setiap hurufnya atau huruf asalnya terdiri dari huruf normal dan tidak tersusun dari huruf tidak normal. Alif, waw, ya, huruf hamzah, dan huruf tadlif atau huruf double. Contoh, fa'ala, bekerja, tobakha, memasak, doroba, memukul. Ketiga contoh tersebut tidak tersusun dari huruf-huruf tidak normal. Lalu jenis kedua, bina gairus salim. Bina gairus salim adalah kebalikan dari bina salim. Ialah kata yang susunan hurufnya atau huruf asalnya terdapat huruf tidak normal, yaitu alif waw ya, huruf hamzah, dan huruf tadlif atau double. Contoh, berdiri, qoma, melempar, roma, memanjang, madda, mengambil, akhadha, dan lain-lain. Keempat contoh tersebut adalah bina gairus salim, karena huruf asalnya tersusun dari huruf tidak normal. Huruf asal sendiri adalah 3 posisi huruf yang menyusun sebuah kata. Percakapan 3. Aina ammuka? Madza yaf'alu? Di mana pamanmu? Apa yang sedang ia lakukan? Ammi yatbakhu ma'a ammati. Pamanku memasak bersama bibiku. Hal jadduka yanamu? Apakah kakekmu sedang tidur? La, huwa yaqra'ul qur'ana fil ghurfati. Tidak, dia sedang membaca Al-Quran di kamar. Hal ummuka tagtasilu fil hammam? Apakah ibumu sedang mencuci di kamar mandi? La, hiya tudarrisu ukhti durusaha. Tidak, sekarang dia mengajari saudariku pelajaran-pelajarannya. Materi 4. Bina gairus salim. Bina gairus salim terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, bina mudho'af. Adalah bina yang susunan ain fi'il dan lam fi'ilnya serupa atau sama. Contoh, panjang, madda. Fa fi'ilnya mim. Ain fi'ilnya dal. Lam fi'ilnya dal. Memanjangkan, contoh lainnya memanjangkan, amadda. Yang pertama ada huruf tambahan, alif. Setelah itu fa fi'ilnya mim. Ain fi'ilnya dal. Lam fi'ilnya dal. Lalu contoh lainnya juga meminta dipanjangkan, istimdada. Huruf tambahannya di situ ada isti. Fa fi'ilnya mim. Ain fi'ilnya dal. Lam fi'ilnya dal. Jadi dalam bina mudho'af, susunan huruf asalnya yaitu ain fi'il dan lam fi'ilnya serupa. Lalu selanjutnya bina gairus salim berjenis bina mahmus. Bina mahmus adalah bina yang salah satu huruf asalnya berupa hamzah. Bina ini terbagi atas 3. Mahmuz fa, yaitu fa fi'ilnya berupa hamzah, contohnya akhadha. Akhadha, fa fi'ilnya adalah hamzah, ain fi'ilnya adalah huruf kha. Sedangkan lam fi'ilnya adalah huruf dal. Setelah itu selanjutnya mahmuz ain. Ain fi'ilnya hamzah. Contoh sa'ala. Fa fi'ilnya adalah sin, ain fi'ilnya adalah hamzah, dan lam fi'ilnya adalah lam.
Setelah itu juga ada mahmuz lam, yang lam fiilnya hamzah. Ini juga sama, contohnya membaca qara'a. Lam fiilnya itu berupa hamzah. 4. Al-ustad yadkhulu fil fasli. Ustad masuk ke dalam kelas. At-talibu yahtamu syarhal ustadi. Siswa memperhatikan penjelasan ustad. Al-ustada taktubu 'ala saburati. Ustadzah menulis di atas papan tulis. At-talibah taktubu 'alal daftari bil qalami. Siswi menulis di atas buku dengan menggunakan pena. Man ghaibu hadzal yauma? Siapa yang tidak hadir hari ini? La ahada minna ghaibun. La ahada minna ghaibun. Tidak ada satupun dari kami yang tidak hadir. Illa talibah al-jadida. Kecuali siswa yang baru. Materi 5. Materi sorof bab wazan. Wazan secara bahasa adalah timbangan atau pembandingan. Dalam ilmu sorof terdapat istilah penting yang disebut wazan. Wazan secara istilah ilmu sorof, wazan adalah acuan pedoman dalam perubahan bentuk kalimat. Contoh, perhatikan dua wazan atau timbangan berikut. Kata fa'ala berubah bentuknya menjadi yaf'ulu. Wazan kata qoma berubah bentuknya menjadi yaqumu. Jadi wazan pertama wazan fa'ala menjadi yaf'ulu. Yang kedua wazan qoma berubah bentuknya menjadi yaqumu. Jika mengacu pada dua wazan di atas, ketika ada sebuah kalimat baru yaitu kataba ingin diubah bentuknya, maka harus mengikuti wazan nomor 1. Kataba berubah menjadi yaktubu. Dan ketika sebuah kalimat tofa ingin diubah bentuknya, harus mengikuti wazan nomor 2. Tofa berubah menjadi yatufu. Alasan perubahan bentuk wazan 1, fa'ala, dan kataba diserupakan karena kedua-duanya sama-sama tersusun dari 3 huruf hijaiyah yang normal. Huruf yang tidak normal antara lain alif, waw, ya. Sedangkan wazan 2, tofa, dan koma, perubahan bentuknya diserupakan karena keduanya sama-sama memiliki huruf tidak normal pada tengah katanya, yaitu alif, pada susunan hurufnya. Oleh karena itu, kataba yaktubu diserupakan dengan fa'ala yaf'ulu. Tofa yatufu diserupakan dengan koma yakumu. Penjelasan di atas hanyalah beberapa contoh agar peserta mengetahui gambaran dari wazan. Penjelasan rincinya akan kami jelaskan pada materi-materi selanjutnya. Dan masih banyak lagi jenis-jenis wazan lainnya yang akan kami jelaskan pada materi selanjutnya. Percakapan 5. Lau samahta, kalau engkau berkenan, asta'irul mirsamal qadima lahdatan. Aku pinjam pensil lamamu sebentar. Na'am, tafaddal. Lakin la tata'akhir bi istimalihi. Baik, silakan. Akan tetapi jangan engkau. Na'am, tafaddal. Baik, silakan. Lakin la tata'akhir bil istimalihi. Akan tetapi jangan lama menggunakannya. Li'ani muhtajun Na'am, tafaddal. Lakin baik, silakan. Akan tetapi la tata'akhir bi istimalihi. Li'anni muhtajun aidan. Jangan lama menggunakannya karena aku punya keperluan juga. La tata'akhir bi istimalihi. Jangan lama menggunakannya. Li'anni muhtajun aidan. Karena aku punya keperluan juga. Intadir lahdatan. Tunggulah sebentar. Sa'abhathu fil haqibati awalan. Aku akan mencarinya di tas dulu. Tayyibun ana muntadiruhu. Tayyibun ana muntadirun. Syukron. Baik, saya tunggu. Terima kasih. Saqata al-tabashiru minad durji. Telah jatuh spidol dari laci. Ila tabiqil fasli. Ke lantai kelas. Wa ba'du at-talibu ya'khuduha. Dan setelah itu siswa mengambilnya. Tsumma yad'uha ilal makanil haqiqi. Kemudian meletakkannya ke tempat yang seharusnya. Materi 6. Dalam ilmu sorof, wazan terbagi menjadi 2, yaitu wazan istilahi dan wazan lugawi. Wazan istilahi adalah wazan yang berhubungan dengan 10 bentuk perubahan kata yang menyebabkan perubahan maknanya. Contoh, kosakata dia duduk jalasa menunjukkan makna dia telah duduk. Apabila kosakata dia duduk jalasa berubah bentuknya menjadi yajlisu, maka ia menunjukkan dia sedang atau akan duduk. Apabila jalasa berubah bentuknya menjadi ijlis, maka ia menunjukkan makna perintah, yaitu kamu duduklah. 10 bentuk perubahan tersebut akan kami jelaskan pada materi-materi selanjutnya. 2. Wazan lugawi. Wazan lugawi adalah wazan yang berhubungan dengan 14 domir atau kata ganti, seperti saya, kita, dia, kamu. Saya, ana, kita, nahnu, dia, huwa, kamu, anta. Contoh, apabila kosakata dia duduk, jalasa, berubah bentuknya menjadi jalastu, menunjukkan makna aku duduk. Apabila dia duduk, jalasa, berubah bentuknya menjadi jalasu, menunjukkan makna mereka duduk. Contoh-contoh wazan lainnya seperti fa'ala, dia, laki-laki 1 bekerja. Fa'ala, mereka, laki-laki 2 bekerja. Fa'alu, mereka 3 laki-laki atau lebih bekerja. Fa'altu, aku bekerja, dan lain-lainnya. Nah, seperti contoh lain juga, yarmi, dia 1 laki-laki melempar. Yarmiani, mereka 2 laki-laki melempar. Yarmuna, mereka 3 laki-laki melempar. Narmi, kami melempar. Nah, wazan-wazan tadi di atas berhubungan dengan wazan huwa, huma, hum, ana, huwa, huma, hum, nahnu.
Nah, itu semua adalah pengertian dari wazan lugawi. Penjelasan di atas hanyalah beberapa contoh agar peserta mengetahui gambaran dari wazan istilahi dan wazan lugawi. Penjelasan rincinya akan kami jelaskan pada materi selanjutnya. Kapan 6. Sabahul khair, hal taqaddaita ya walad. Pagi yang baik, apakah engkau telah makan siang wahai anakku? Lamma ya syekh, antadhiru ashabi. Belum wahai guru, aku menunggu para sahabatku. Hal ta'kulu at-ta'ama ma'ahum jami'an. Apakah kamu makan makanan dengan mereka bersama-sama? Na'am, walakinni ba'dul ahyan munfaridan. Iya, akan tetapi aku terkadang sendirian. Indal futur, saat sarapan. Hal tashrabul labana ma'al baid. Apakah engkau minum susu bersama telur? Na'am, ahyanan, idza sya'artu bita'ab wa du'f. Iya, terkadang jika aku merasa lelah dan lemah. 7. 10 bentuk perubahan kata dan maknanya pada wazan istilahi. Yang pertama ada fi'il madi. Kata kerja yang telah dilakukan atau yang menunjukkan masa lampau. Contoh, telah mengerjakan fa'ala, telah tidur nama, telah berdoa da'a. Lalu perubahan yang kedua, fi'il mudhari. Kata kerja yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Contoh, sedang mengerjakan, yaf'ulu. Sedang tidur, yanamu. Sedang berdoa, yad'u. Lalu perubahan bentuk yang selanjutnya adalah masdar. Nama pekerjaan yang tidak terikat oleh waktu atau hasil dari sebuah pekerjaan. Contoh, aku suka memasak. Ana uhibbul tobha. Kata memasak, at-tobha pada kalimat di atas merupakan masdar karena memiliki arti memasak namun tidak terikat oleh waktu. Karena memiliki arti sebuah pekerjaan memasak namun tidak terikat oleh waktu. Aku menulis tulisan. Ana aktubu kitabatan. Kata tulisan, kitabatan pada kalimat di atas merupakan masdar karena merupakan hasil dari sebuah pekerjaan menulis. Lalu selanjutnya ada masdar mim atau masdar yang awal katanya terdapat tambahan huruf mim. Sedangkan dari segi makna, masdar mim sama seperti masdar pada nomor 3, masdar biasa. Contoh, masalah, masalatan, diperpanjang, mumaddatan. Cakapan 7. Aina ya'malul muwadzafu? Di mana pegawai bekerja? Al muwadzafu ya'malu fil idaroh. Pegawai bekerja di kantor. Ma amalut tabibi fil mustashfa? Apa pekerjaan dokter di rumah sakit? At-tabibu yudawi wa yu'aliju al-marda. Dokter mengobati dan menyembuhkan orang sakit. Ila aina yadhabu al-fallahu kulla sabahin? Kemana perginya para petani setiap subuh? Yadhabu ila mazra'atihi thumma yarji'u kulla masa'in. Dia pergi ke kebunnya, kemudian dia pulang setiap sore. Materi 8. Perubahan bentuk selanjutnya adalah fa'il atau pelaku pekerjaan. Fa'il adalah orang yang melakukan sebuah pekerjaan atau disebut dengan fa'il. Contoh, orang yang menuntut ilmu, tolib. Orang yang memukul, dorib. Orang yang duduk, jalis. Orang yang mencintai, habib. Lalu perubahan selanjutnya adalah maf'ul, objek atau korban dari pekerjaan, baik orang, benda, dan lainnya. Contoh, sesuatu yang dituntut, matlub. Orang yang dipukuli, madrub. Orang yang dicintai, mahbub. Percakapan 8. Ma ta'mus sukari wa ta'mud dawa'i? Apa rasa gula dan rasa obat? As-sukaru khulwun wa dawa'u murrun. Gula rasanya manis dan obat rasanya pahit. Malladzi ta'muhu malihun wa hamidun? Apa yang rasanya asin dan asam? Ma'ul bahri malihun, air laut rasanya asin. Wa ma'ul burtuqali hamidun, dan air jeruk rasanya asam. Idza ma'un nahri adbun, apabila air sungai tawar. Al-quratu launuha aswadu wa abyadu, bola warnanya hitam dan putih. Launu izari akhdar, warna sarungku hijau. Wa thawbi asfar, dan bajuku kuning. 9. Perubahan selanjutnya fi'il amr, kata kerja perintah. Contoh, duduklah, ijlis, tulislah, uktub, pukullah, idrib, lihatlah, ro. Untuk kaidah dalam membuat fi'il amr akan kami jelaskan pada materi-materi selanjutnya. Lalu perubahan selanjutnya adalah fi'il nahi. Fi'il nahi adalah kata kerja larangan yang dipakai dan memaknai jangan, ditandai dengan adanya huruf la yang masuk pada fi'il mudhari yang harokat akhirnya sukun. Contoh, jangan duduk, la tajlis. Jangan tulis, la taktub. Jangan masuk, la tadkhul. Jangan putus asa, la tai'as. Kata sudahlah adalah fi'il mudhari dengan harokat akhir sukun. Nah, maka ini adalah fi'il nahi. Kitabu alal maktabi, buku di atas meja. Wal haqibatu alal kursi, dan tas di atas kursi. Kitabu man hadza ya akhi, buku siapa ini wahai saudaraku? Ana la adri kitabu man hadza, saya tidak tahu buku siapa ini. Adunnu kitaba Ahmad, saya berprasangka bukunya Ahmad. La, kitabu Ahmad shagirun, wa hadza kitabu kabirun. Tidak, buku Ahmad kecil dan ini buku yang besar. Adunnu kitaba Ali, saya berprasangka bukunya Ali. Min aina ta'rifu annahu kitabu Ali? Dari mana engkau tahu bahwa itu bukunya Ali? Anifan atadzakkaru annahu bil amsi, baru saja aku ingat bahwa kemarin sa'alani bihadzal kitab, dia bertanya kepadaku dengan buku ini. Materi 10. Perubahan bentuk yang selanjutnya adalah 9. Isim zaman dan isim makan. Isim zaman dan isim makan adalah kata yang menunjukkan tempat atau waktu terjadinya sebuah pekerjaan. Biasanya diawali huruf mim fathah. Contoh,
Tempat pemukulan madrobun. Jalan ini tempat pemukulan. At-tariqu madrobun. Waktu pemukulan madrobun. Hari ini waktu pemukulan. Al-yauma madrobun. Perubahan selanjutnya adalah yang terakhir 10 isim alat. Isim alat adalah alat yang digunakan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Biasanya diawali mim kasroh pada awalnya. Contoh, alat membuka, kunci, miftahun. Miftahun. Alat memukul atau raket, midrobun. Percakapan 10. Maza taf'alu al-an? Apa yang engkau lakukan sekarang? Hal turidu an tasba'uni? Apakah engkau ingin mengikutiku? La a'malu syai'in. Aku tidak melakukan apapun. Aina sanadhab? Kemana kita akan pergi? Ilal mustashfa li'iyadati sahibina Musa al-Marid. Ke rumah sakit untuk menjenguk sahabat kita Musa yang sedang sakit. Kam yauman huwa fil mustashfa? Berapa hari dia di rumah sakit? Wa kaifa sihhatuhu al-an? Dan bagaimana kesehatannya sekarang? Arba'ata ayyaman. 4 hari. Walhamdulillah qad tahassanat qalilan. Dan segala puji milik Allah, ia sudah membaik sedikit. Intadhir lahzatan. Tunggulah sebentar. Sa'akhudhu syai'an lahu min baiti. Aku akan mengambil sesuatu untuknya dari rumahku. Materi 11. Alhamdulillah, untuk materi 10 jenis perubahan kata pada wazan istilahi telah selesai. Selanjutnya kita akan membahas tentang 14 domir yang ada pada wazan lugawi. 14 domir atau kata ganti yaitu dia satu laki-laki, huwa. Mereka dua laki-laki, huma. Mereka tiga laki-laki atau lebih, hum. Dia satu perempuan, hiya. Mereka dua perempuan, huma. Mereka tiga perempuan atau lebih, hunna. Kamu satu laki-laki, anta. Kalian dua laki-laki, antuma. Kalian tiga laki-laki atau lebih, antum. Kamu satu perempuan, anti. Kamu dua perempuan, antuma. Kalian tiga perempuan, antunna. Saya, ana, kami atau kita, nahnu. Atau untuk ringkasnya ialah huwa huma hum, hiya huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Ana nahnu. Domir-domir ini sangat kami anjurkan untuk menghafalnya karena akan sangat sering digunakan dalam berbahasa Arab. Percakapan 11. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Rabbana lakal hamdu. Ya Tuhan kami, milikmu segala pujian. Mil'us samawati wa mil'ul ardi. Memenuhi langit dan memenuhi bumi. Wa mil'u ma syi'ta. Dan memenuhi apa yang engkau kehendaki. Min syai'in ba'du. Dari sesuatu setelah itu. Rabbighfirli. Ya Tuhanku, ampunilah aku. Warhamni. Dan sayangilah aku. Wajburni. Dan cukupkanlah aku. Warfa'ni. Dan angkatlah diriku. Warzuqni, dan rezekikanlah aku. Wahdini, dan tunjukilah aku. Wa'afini, dan sehatkanlah aku. Wa'fu anni, dan maafkanlah aku. At-tahiyatul mubarakatuh, segala penghormatan, keberkahan. As-salawatut thayyibatu, segala salawat dan kebaikan lillah, milik Allah. 12. Sekarang kita akan masuk ke inti daripada ilmu sorof, yaitu macam-macam wazan istilahi dan macam-macam wazan lugawi. Yang dimana macam-macam wazan ini yang akan kita gunakan sebagai acuan perubahan bentuk kata dalam percakapan bahasa Arab, Al-Quran, kitab kuning, dan bacaan-bacaan sholat. Wazan istilahi. Wazan istilahi pada umumnya terbagi atas dua jenis. Satu, sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad adalah wazan yang fi'il madinya tersusun dari 3 huruf asal saja. Contoh, fa'ala, yaf'ulu, fi'lan. Tersusun atas huruf fa, ain, lam. Contoh lain, qoma, yaqumu, qauman. Dan seterusnya tersusun atas huruf qaf, alif, mim. Contoh lain, goza, yagzu, gozwan. Dan seterusnya tersusun atas huruf go, zai, waw. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh daripada fi'il sulasi mujarrad yang hanya tersusun atas 3 huruf saja. Lalu jenis yang kedua, sulasi mazid. Wazan yang fi'il madinya tersusun lebih dari 3 huruf asal dengan penambahan huruf lainnya. Contoh, af'ala, yuf'ilu, if'alan, dan seterusnya tersusun atas huruf alif, fa, ain, lam. Contoh lainnya, fa'ala, yuf'ilu, taf'ilan, dan seterusnya tersusun atas huruf fa, ain, lam. Contoh lainnya, istiqomah, yastaqimu, istiqomatan, dan seterusnya tersusun dari huruf alif, sin, ta, qaf, alif, mim. Pada pertemuan selanjutnya akan kami bahas wazan-wazan yang paling sering digunakan dalam tata bahasa Arab secara selang-seling, baik dari wazan istilahi, sulasi mujarrad dan mazid, dan wazan lugawi yang terdapat pada sebuah kitab, yaitu kitab Amsilatit Tasrifiyah. Untuk mendownload kitab tersebut, link di deskripsi. Percakapan 12. Hazihi jubnatun ladzizatun. Keju ini enak sekali. Min aina ishtaraitahu? Di mana kamu membelinya? Ishtaraituhu minal baqalal kabir. Saya membelinya di toko besar, di janibil madrasati, yang di samping sekolah. Bikam ulbah? Berapa harganya satu kotak atau satu dos? Bi khamsumi'ati rubiyah. Harganya 500 rupiah. Wallah, rakhis jiddan. Wah, murah sekali. Sa'ashtari ulbatan minha. Saya akan membeli sebungkus juga darinya.
Syukron ala ma'lumatika ya Hasan. Terima kasih atas informasinya wahai Hasan. Afwan, sama-sama. Materi 13. Wazan lugawi. Wazan yang terkait dengan 14 dhamir. Yang pertama ada fi'il madi. Dia laki-laki bekerja, fa'ala. Mereka dua laki-laki bekerja, fa'ala. Mereka tiga laki-laki atau lebih bekerja, fa'alu. Dia perempuan bekerja, fa'alat. Mereka dua perempuan bekerja, fa'alata. Mereka perempuan tiga atau lebih bekerja, fa'alna. Kamu laki-laki bekerja, fa'alta. Kalian dua laki-laki bekerja, fa'altuma. Kalian tiga atau lebih laki-laki bekerja, fa'altum. Kamu perempuan bekerja, fa'alti. Kalian dua perempuan bekerja, fa'altuma. Kalian tiga atau lebih perempuan bekerja, fa'altunna. Aku bekerja, fa'altu. Kami atau kita bekerja, fa'alna. Atau singkatnya ialah fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Lalu selanjutnya ada juga fi'il mudhari. Dia laki-laki bekerja, yaf'ulu. Mereka dua laki-laki bekerja, yaf'ulani. Mereka tiga laki-laki atau lebih bekerja, yaf'uluna. Dia perempuan bekerja, taf'ulu. Mereka dua perempuan bekerja, taf'ulani. Mereka tiga atau lebih perempuan bekerja, yaf'ulna. Kamu laki-laki bekerja, taf'ulu. Kalian dua laki-laki bekerja, taf'ulani. Kalian tiga atau lebih bekerja, taf'uluna. Kamu perempuan bekerja, taf'ulina. Kalian dua perempuan bekerja, taf'ulani. Kalian tiga atau lebih perempuan bekerja, taf'ulna. Aku bekerja, af'ulu. Kami atau kita bekerja, naf'ulu. Atau singkatnya, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Af'ulu, naf'ulu. Percakapan 13. At-tilmidu dakhala ilal baqalah. Siswa masuk ke toko. Assalamualaikum. Keselamatan atas kalian. Waalaikumsalam. Ayo khidmah. Ada yang bisa saya bantu? Uridu kilo sukar. Saya mau beli 1 kilogram gula. Wa ulbah jubna. Dan sebungkus keju. Hajatun saniyah. Ada yang lain? La syukran. Tidak, terima kasih. Bikam al-hisbu kulluhu. Berapa harganya semua? Bisitu mi'atin rubiyah. 600 rupiah. Tafaddal, silakan. Syukron, ma'assalamah. Terima kasih, sampai jumpa. Ma'assalamah. 14. Setiap perubahan kata fa'ala yang akan kami jelaskan di bawah, jenis-jenisnya telah kita bahas dalam 10 bentuk perubahan kata dan maknanya. Dengan urutan, yang pertama fi'il madi, masa lampau. Yang kedua fi'il mudhari, masa sekarang atau akan datang. Yang ketiga masdar, fi'il yang tidak terikat oleh waktu. Lalu yang keempat masdar mim, yang diawali mim fathah. Yang kelima, setelah kata fahuwa adalah fa'il atau pelaku. Yang keenam, setelah kata wazaka adalah maf'ul atau korban pekerjaan. Yang ketujuh fi'il amar perintah. Yang kedelapan fi'il nahi larangan. Yang kesembilan isim zaman dan isim makan. Yang kesepuluh isim alat. Baiklah, langsung saja kita ke wazan istilahi. Yang pertama adalah sulasi mujarrad. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Contoh yang mengikuti wazan tersebut: menolong nasara. Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun. Unsur la tansur mansurun minsurun. Lalu wazan yang kedua, fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Contoh yang mengikuti wazan tersebut: duduk, jalasa. Jalasa yajlisu jalsan wa majlasan fahuwa jalisun wa dzaka majlusun. Ijlis la tajlis majlisun mijlasun. Lalu wazan ketiga, fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun mif'alun. Contoh yang mengikuti wazan tersebut: membuka fataha. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun. Iftah la taftah maftahun miftahun. Percakapan 14. Aina taskunu? Di mana kamu tinggal? Askunu fi sari Hasanuddin. Saya tinggal di jalan Hasanuddin. Wa anta aina taskunu? Dan kamu di mana kamu tinggal? Askunu fi sari Sudirman. Saya tinggal di jalan Sudirman. Sa'azuruka al-yauma insyaallah. Saya akan menziarahimu hari ini insyaallah. Ahlan wa sahlan. Senang hati. Ana fi intidharika. Saya akan menunggumu. Mata tahduru? Kapan kamu datang? Fil khamisati masaan. Jam 5 sore. Biiznillah, dengan izin Allah. Ma'unwanuka bil kamil. Mana alamat lengkap rumahmu? Fisari Hasanuddin bijanibil masjid. Di jalan Hasanuddin di samping masjid. Materi 15. Wazan istilahi. Yang pertama, wazan sulasi mazid. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, if'alan, wa mufa'alan. Fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun. Fa'il la tufa'il mufa'alun. Dari segi makna ke dalam bahasa Indonesia, wazan ini pada umumnya adalah kata yang fiil-fiilnya berimbuhan atau tambahan me dan berakhiran an. Dan wazan ini juga memiliki 4 masdar yang semuanya dapat digunakan. Contoh, dakhala yudakhilu tadkhilan, tadkhilatan, tadkhalan, idkhalan, mudakhalan. Fahuwa mudakhilun wa dzaka mudakhalun. Dakhil la tudakhil mudakhalun.
Jika dakhala yadkhulu artinya masuk, maka dakhala yudakhilu artinya memasukkan. Lalu wazan yang selanjutnya, af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun. Af'il la tuf'il, muf'alun muf'alun. Dari segi makna ke dalam bahasa Indonesia, wazan ini pada umumnya adalah kata yang fiil-fiilnya berimbuhan atau tambahan me-an pada awal dan akhirnya. Sama seperti wazan fa'ala. Namun perbedaannya akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Contoh, akroma yukrimu ikroman wa mukroman fahuwa mukrimun wa dzaka mukromun. Akrim la tukrim, mukromun mukromun. Jika karoma artinya mulia, maka akroma artinya memuliakan. Percakapan 15. Marhaba, ayu khidmah. Selamat datang. Ada yang bisa dibantu? Uridu samakan. Saya mau membeli ikan. Walahman wadajajan. Dan daging dan ayam. Tafaddoli. As-samaka walahma wadajaja. Silahkan, ini ikan, daging, dan ayam. Madza turidina aidon? Apalagi yang engkau mau? Uridu khiyaran wa basalan wa tomatim. Saya mau mentimun, bawang, dan tomat. Tafaddoli al-khiyara wal basala wa tomatim. Silahkan, ini mentimun, bawang, dan tomat. Wa madza turidina aidan? Apa yang kau inginkan juga? Uridu sukkaran wa syayan wa bunnan. Saya ingin gula, teh, dan kopi. Tafaddoli as-sukara wa syaya wal bunna. Silahkan, ini gula, teh, dan kopi. Hal turidina syai'an akhar? Apakah engkau masih mau sesuatu yang lain? Na'am, tobaqal baydo wa ulbata milha. Iya, tempat telur dan tempat garam. Al-matlubu tamanuna dinaron. Harga barang yang dipesan 80 dinar. Tafaddol, hadhihi samanuna dinaron. Silahkan, ini 80 dinar. Materi 16. Wazan lugawi, fi'il amr atau perintah. Kamu laki-laki bekerjalah, uf'ul. Kalian dua laki-laki bekerjalah, uf'ula. Kalian tiga laki-laki atau lebih bekerjalah, uf'ulu. Kamu perempuan bekerjalah, uf'uli. Kalian dua perempuan bekerjalah, uf'ula. Kalian tiga atau lebih perempuan bekerjalah, uf'ulna. Atau singkatnya, uf'ul, uf'ula, uf'ulu. Uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Fi'il nahi, larangan atau jangan. Jangan kamu laki-laki bekerja, la taf'ul. Jangan kalian dua laki-laki bekerja, la taf'ula. Jangan kalian tiga laki-laki atau lebih bekerja, la taf'ulu. Jangan kamu perempuan bekerja, la taf'uli. Jangan kalian dua perempuan bekerja, la taf'ula. Jangan kalian tiga atau lebih perempuan bekerja, la taf'ulna. Atau singkatnya, la taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Percakapan 16. Aina tusolli as-salawat al-khamsi? Di mana engkau salat 5 waktu? Usolli zuhra wal asra wal maghrib wal isya fi masjidi Bilal. Saya salat zuhur, asar, maghrib, dan isya di masjid Bilal. Wa aina tusallil fajra? Dan di mana engkau salat subuh? Usallil fajra fil baiti. Saya salat subuh di rumah. Limadza tusalli al-fajra fil baiti? Mengapa engkau salat subuh di rumah? La asma'ul azan. Saya tidak mendengar azan. Hal tastayaqidu mutaakhiran? Apakah engkau bangun terlambat? Naam, ba'da salatil fajri. Iya, sesudah salat subuh. Istaiqiz mubakkiran. Bangunlah di awal subuh. La astati. Saya tidak sanggup. A'malu fil lail. Saya bekerja di malam hari. Do al-munabbih. Letakkan jam weker. Bijanibika. Di sampingmu. Hazihil fikrah thayyibah. Ini gagasan yang bagus. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Materi 17. Wazan istilahi. Wazan sulasi mazid. Fa'ala yufa'ilu, mufa'alatan, wa fi'alan, wa fi'alan, fahuwa mufa'ilun, wa dzaka mufa'alun, fa'il, la tufa'il, mufa'alun. Dari segi makna, ke dalam bahasa Indonesia, wazan ini umumnya bermakna sesuatu yang dilakukan antara dua orang. Contoh, qatala, yuqatilu, muqatalatan, wa qitalan, fahuwa muqatilun, wa dzaka muqatalun, qatil, la tuqatil, muqatalun. Jika qatala artinya membunuh, maka qatala saling membunuh. Wazan sulasi mazid selanjutnya, ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan, wa mufta'alan, fahuwa mufta'ilun, wa dzaka mufta'alun. Ifta'il, la tafta'il, mufta'alun, mufta'alun. Dari segi makna, ke dalam bahasa Indonesia, wazan ini pada umumnya adalah kata yang fiil-fiilnya berimbuhan atau tambahan pe-an pada awal dan akhirnya. Contoh, ijtima'a, yajtami'u, ijtima'an, wa mujtama'an, fahuwa mujtami'un, wa dzaka mujtama'un. Ijtami, la tajtami, mujtama'un, mujtama'un. Jika jama'ah yajma'u artinya sedang mengumpul, maka ijtama'ah yajtami'u artinya sedang melakukan perkumpulan. Percakapan 17. Lau samahta uridu qamisan. Kalau berkenan,
Saya mau membeli kemeja. Tafaddol huna. Silahkan ke sini. Haza ismul qimson. Ini bagian kemeja. Haza qamisul abyad. Ini kemeja putih. Wahaza asfar. Ini kuning. Wahaza azraq. Ini biru. Wahaza ahmar. Ini merah. Wahaza aswad. Ini hitam. Bikam al-qamisu. Berapa harga kemeja itu? Al-qamisu bi ashrina dinaron. Kemeja harganya 20 dinar. Ayu qamis turidu? Kemeja yang mana Anda inginkan? Turidu al-qamisa al-azraqah. Saya ingin kemeja biru. Haza huwal qamisul azraq. Ini dia kemeja biru. Ladaina aswabun jamilatun. Di toko kami banyak pakaian-pakaian yang bagus. Bikam as-saub? Berapa harga pakaian itu? As-saubu bisalasina dinaron. Pakaian itu 30 dinar. Uridu saubal abyad. Saya ingin pakaian putih. Al-matlubu khamsuna dinaran. Harga semuanya 50 dinar. Tafaddol. Hazihi khamsuna dinaron. Silahkan. Ini 50 dinar. Materi 18. Wazan lugawi. Fa'il atau pelaku pekerjaan. Pekerja laki-laki, fa'ilun. 2 pekerja laki-laki, fa'ilani atau fa'ilaini. Pekerja 3 atau lebih laki-laki, fa'iluna atau fa'ilina. Pekerja perempuan, fa'ilatun. 2 pekerja perempuan, fa'ilatani atau fa'ilataini. Pekerja 3 atau lebih perempuan, fa'ilatun. Atau singkatnya, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Untuk fa'ilaini, fa'ilina, fa'ilataini, untuk penggunaannya akan dijelaskan pada materi-materi selanjutnya. Maf'ul atau korban domir. Dia memukulnya laki-laki, dorobahu. Dia memukul mereka 2, dorobahuma. Dia memukul mereka laki-laki, dorobahum. Dia memukulnya perempuan, dorobaha. Dia memukul mereka 2, dorobahuma. Dia memukul mereka perempuan, dorobahunna. Dia memukulmu laki-laki, dorobaka. Dia memukul kalian 2, dorobakuma. Dia memukul kalian laki-laki, dorobakum. Dia memukulmu perempuan, dorobaki. Dia memukul kalian 2, dorobakuma. Dia memukul kalian perempuan, dorobakunna. Dia memukulku, dorobani. Dia memukul kami, dorobana. Atau singkatnya, dorobahu, dorobahuma, dorobahum. Dorobaha, dorobahuma, dorobahunna. Dorobaka, dorobakuma, dorobakum. Dorobaki, dorobakuma, dorobakunna. Dorobani, dorobana. Percakapan 18. Maza sana'malu ba'da dirasa? Apa yang akan kita kerjakan sesudah studi? Ana adrusu tibbah. Saya belajar kedokteran. Fi kulliyati tibbi. Di fakultas kedokteran. Sa'malu tabiban. Saya akan bekerja sebagai dokter, insyaallah. Ana adrusu soidalah. Saya belajar farmasi. Fi kulliyati soidalati. Di fakultas farmasi. Sa'malu soidalian. Saya akan bekerja sebagai apoteker, insyaallah. Ana adrusul handasah. Saya belajar teknik. Fi kulliyatil handasati. Di fakultas teknik. Sa'malu muhandisan. Saya akan bekerja sebagai insinyur, insyaallah. Ana adrusut toiron. Saya belajar penerbangan. Fi kulliyati toironi. Di fakultas penerbangan. Sa'malu toyaron. Saya akan bekerja sebagai pilot, insyaallah. Ana adrusut tarbiyata. Saya belajar kependidikan. Fi kulliyati tarbiyati. Di fakultas pendidikan. Sa'malu mudarrisan. Saya akan bekerja sebagai guru, insyaallah. Materi 19. Wazan istilahi. Istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan, mustaf'alan, fahuwa mustaf'ilun, wadzaka mustaf'alun, istaf'il, la tastaf'il, mustaf'alun, mustaf'alun. Dari segi makna, ke dalam bahasa Indonesia, pada umumnya bermakna sebuah permintaan atau penuntutan akan sebuah pekerjaan. Contoh, istighfaro yastaghfiru, istighfaron, wa mustaghfaron, fahuwa mustaghfirun, wadzaka mustaghfarun, istaghfir, la tastaghfir, mustaghfarun, mustaghfarun. Jika gofaro artinya mengampuni, maka istighfaro meminta pengampunan. Percakapan 19. Ana jau'anun jiddan. Saya lapar sekali. Al-goda'u alal ma'idah. Makan siang di atas meja makan. Ma haza. Apa ini? Samakun, walahmun, wadajajun. Ikan, daging, ayam. Waruzun, wafakihatun. Nasi dan buah-buahan. Haza kasirun jiddan. Ini banyak sekali. La ta'kul, la ta'kul. Jangan dimakan, jangan dimakan. Limadza ana jau'an. Kenapa? Saya lapar. Ladaina duyufun. Kita kedatangan tamu. Ladaina duyufun. Kita kedatangan tamu. Man? Siapa? Walidi wa walidati. Ayahku dan ibuku. Aina duyuf. Di mana tamu-tamu itu? Fi ghurfatil julusi. Di ruangan duduk atau ruang tamu. Materi 20. Wazan lugawi. Wazan domir idofah. Atau wazan domir yang sebelumnya tersambung dengan kata lain. Contoh,
bukunya laki-laki, kitabuhu. Buku mereka dua laki-laki, kitabuhuma. Buku mereka laki-laki, kitabuhum. Bukunya perempuan, kitabuha. Buku mereka dua perempuan, kitabuhuma. Buku mereka perempuan, kitabuhunna. Bukumu laki-laki, kitabuka. Buku kalian dua laki-laki, kitabukuma. Buku kalian laki-laki, kitabukum. Bukumu perempuan, kitabuki. Buku kalian dua perempuan, kitabukuma. Buku kalian perempuan, kitabukunna. Buku saya, kitabi. Buku kita, kitabuna. Atau singkatnya, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Kitabi, kitabuna. Selanjutnya, wazan yang tersambung dengan huruf yang menyebabkan makhfud. Untuk penjelasan huruf yang menyebabkan makhfud akan dijelaskan pada materi-materi selanjutnya. Dikhususkan 4 huruf, yaitu bi, ila, ala, fi. Contoh, kepadanya laki-laki, ilaihi. Kepada mereka dua laki-laki, ilaihima. Kepada mereka laki-laki, ilaihim. Kepadanya perempuan, ilaiha. Kepada mereka dua perempuan, ilaihima. Kepada mereka perempuan, ilaihinna. Kepadamu laki-laki, ilaika. Kepada kalian dua laki-laki, ilaikuma. Kepada kalian laki-laki, ilaikum. Kepadamu perempuan, ilaiki. Kepada kalian dua perempuan, ilaikuma. Kepada kalian perempuan, ilaikunna. Kepadaku, ilaiya. Kepada kita, ilaina. Untuk singkatnya, ilaihi, ilaihima, ilaihim. Ilaiha, ilaihima, ilaihinna. Ilaika, ilaikuma, ilaikum. Ilaiki, ilaikuma, ilaikunna. Ilaiya, ilaina. Dan begitu juga seterusnya untuk 3 huruf sisanya. Percakapan 20. Unzur ilal lauha. Lihat di papan pengumuman. Iqra' al-jadwal dirosiyah. Bacalah jadwal pelajaran. Ad-dirosatu khamsatu ayamin. Pelajaran ada 5 hari. Fil usbu, dalam sepekan. Naam, yaumul sabti. Iya, hari Sabtu. Wa yaumul ahad, hari Minggu. Wa yaumul isnain, hari Senin. Wa yaumul sulasa, hari Selasa. Wa yaumul arbi'a, hari Rabu. Al-udlah yaumul khamis, hari libur pada hari Kamis. Wa yaumul jum'at, dan hari Jumat. Uktub al-muwadad dirosiyah, tulislah mata pelajaran. As-saqafatu al-islamiyah, ilmu-ilmu keislaman. Wal lugatul arabiyah, bahasa Arab. Wal riyadiyat, olahraga. Wal ulumu, pengetahuan umum. Wal hasub, dan komputer. Mata tabda'ul ikhtibaratu, kapan mulai ujian? Fi syahri Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Wa mata yantahiyal amud dirasiyu, dan kapan berakhir tahun pelajaran? Fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Al-utlatu salasu ashhurin, libur ada 3 bulan. Alhamdulillah. Al-utlatu tawilatun, liburan panjang. Bada'atil hissah, jam pelajaran sudah mulai. Hayya bina ila soffi, ayo kita ke kelas. Hayya bina, ayo. Alhamdulillah, materi-materi inti dari ilmu sorof telah kita pelajari bersama. Untuk wazan-wazan beserta contoh lainnya dapat dilihat sendiri pada kitab yang sangat masyhur di kalangan penuntut ilmu, khususnya bahasa Arab, yaitu kitab Amsilatu At-Tasrifiyah, yang dapat dijadikan pedoman dalam percakapan, penerjemahan Al-Quran dan hadis, atau ilmu-ilmu lainnya. Selanjutnya kita akan mempelajari bersama ilmu nahwu. Materi 20, wazan lugawi. Wazan domir idofah, atau wazan domir yang sebelumnya tersambung dengan kata lain. Contoh, bukunya laki-laki, kitabuhu. Buku mereka dua laki-laki, kitabuhuma. Buku mereka laki-laki, kitabuhum. Bukunya perempuan, kitabuha. Buku mereka dua perempuan, kitabuhuma. Buku mereka perempuan, kitabuhunna. Bukumu laki-laki, kitabuka. Buku kalian dua laki-laki, kitabukuma. Buku kalian laki-laki, kitabukum. Bukumu perempuan, kitabuki. Buku kalian dua perempuan, kitabukuma. Buku kalian perempuan, kitabukunna. Buku saya, kitabi. Buku kita, kitabuna. Atau singkatnya, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Kitabi, kitabuna. Selanjutnya, wazan yang tersambung dengan huruf yang menyebabkan makhfud. Untuk penjelasan huruf yang menyebabkan makhfud akan dijelaskan pada materi-materi selanjutnya. Dikhususkan 4 huruf, yaitu bi, ila, ala, fi. Contoh, kepadanya laki-laki, ilaihi. Kepada mereka dua laki-laki, ilaihima. Kepada mereka laki-laki, ilaihim. Kepadanya perempuan, ilaiha. Kepada mereka dua perempuan, ilaihima. Kepada mereka perempuan, ilaihinna. Kepadamu laki-laki, ilaika. Kepada kalian dua laki-laki, ilaikuma. Kepada kalian laki-laki, ilaikum. Kepadamu perempuan, ilaiki. Kepada kalian dua perempuan, ilaikuma. Kepada kalian perempuan, ilaikunna. Kepadaku, ilaiya. Kepada kita, ilaina. Untuk singkatnya, ilaihi, ilaihima, ilaihim. Ilaiha, ilaihima, ilaihinna.
ilaika, ilaikuma, ilaikum, ilaiki, ilaikuma, ilaikunna, ilayya, ilaina, dan begitu juga seterusnya untuk 3 huruf sisanya. Percakapan 20. Unzur ilal lauha. Lihat di papan pengumuman. Iqra' jadwal dirosiyah. Bacalah jadwal pelajaran. Ad-dirosatu khamsatu ayamin. Pelajaran ada 5 hari. Fil usbu, dalam sepekan. Naam, yaumul sabti. Iya, hari Sabtu. Wa yaumul ahad, hari Minggu. Wa yaumul isnain, hari Senin. Wa yaumul sulasa, hari Selasa. Wa yaumul arbi'a, hari Rabu. Al-utlah yaumul khamis, hari libur pada hari Kamis. Wa yaumul jum'at, dan hari Jumat. Uktub al-muadad dirosiyah, tulislah mata pelajaran. As-saqafatu al-islamiyah, ilmu-ilmu keislaman. Wal lugatul arabiyah, bahasa Arab. Wal riyadiyah, olahraga. Wal ulumu, pengetahuan umum. Wal hasub, dan komputer. Mata tabda'ul ikhtibaratu, kapan mulai ujian? Fi syahri Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Wa mata yantahiyal amud dirosiyu, dan kapan berakhir tahun pelajaran? Fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Al-utlatu salasu ashhurin, libur ada 3 bulan. Alhamdulillah. Al-utlatu tawilatun, liburan panjang. Bada'atil hissah, jam pelajaran sudah mulai. Hayya bina ilas sofi, ayo kita ke kelas. Hayya bina, ayo. Alhamdulillah, materi-materi inti dari ilmu sorof telah kita pelajari bersama. Untuk wazan-wazan beserta contoh lainnya dapat dilihat sendiri pada kitab yang sangat masyhur di kalangan penuntut ilmu, khususnya bahasa Arab, yaitu kitab Amsilatu At-Tasrifiyah, yang dapat dijadikan pedoman dalam percakapan, penerjemahan Al-Quran dan hadis, atau ilmu-ilmu lainnya. Selanjutnya kita akan mempelajari bersama ilmu Nahwu. Materi 21. Nahwu. Nahwu adalah ilmu yang mempelajari perubahan pada akhir kalimat dan mempelajari penyebab serta fungsi dari perubahan tersebut. Contoh, kata Allah memiliki 3 cara bacaan. Misalnya, kalimat Allahu Akbar. Pada akhir kata Allah berharokat domah, Allahu, karena terletak pada awal kalimat. Contoh lain, kalimat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Pada akhir kata Allah berharokat fathah, Allah, karena letaknya sesudah kata inna. Kalimat yang lainnya Bismillahirrahmanirrahim. Pada akhir kata Allah berharokat kasroh, Allahi, karena letaknya sesudah kata bi. Penjelasan di atas hanyalah contoh agar peserta belajar mengetahui gambaran dari ilmu nahwu dan apa tujuan dari ilmu nahwu. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan pada materi-materi berikutnya. Percakapan 21. Hal hadhihi haqibatuka? Apakah ini tasmu? Na'am, hadhihi haqibati. Iya, ini tasku. Hal anta muta'akkidun? Apakah kamu yakin? Na'am, ana muta'akkidun. Limaza? Ya, aku yakin. Mengapa? Hadhihi haqibati ana. Ini tasku. Hal haqibatuka sauda? Apakah tasmu berwarna hitam? Naam, haqibati sauda. Iya, tasku berwarna hitam. Madza fi haqibatuka? Apa yang ada di dalam tasmu? Fi haqibati kutubun katsiran. Di dalam tasku ada buku-buku yang banyak. Tafaddal unzur. Silahkan lihatlah. Hal hazihi haqibatuka? Apakah ini tasmu? Afwan. Hazihi laisat haqibati. Maaf, ini bukan tasku. Hiya misluha fil launi faqad. Ia hanya mirip saja warnanya. Materi 22. Materi Nahwu, bab kalam. Kalam adalah kalimat atau susunan kata-kata berbahasa Arab yang dapat dipahami maknanya. Kalam terbagi atas 3 jenis. Yang pertama isim, kata benda, tidak terikat waktu. Contoh, manusia nasun, kucing hirun, gunung jabalun. Yang kedua, fi'il, kata kerja, terikat oleh waktu. Contoh, bekerja, fa'ala, yaf'alu. Tidur, nama, yanamu. Lalu, jenis yang ketiga adalah huruf. Huruf adalah kata pelengkap atau kata yang tidak bisa berdiri sendiri dan tidak memiliki makna yang sempurna sehingga membutuhkan kata lain untuk melengkapinya. Contoh, dan, wa, atau, au, apabila, tidak. Ini adalah 3 pembagian dari kalam, yaitu isim kata benda, fi'il kata kerja, huruf kata pelengkap.
Untuk lebih rincinya akan dijelaskan pada materi-materi selanjutnya. Percakapan 22. Min aina anta qadim? Dari mana kamu berasal? Ana qadimun min Turkiya wa anta? Saya berasal dari Turki. Dan kamu? Ana qadimun min Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. Wa ila aina anta musafir? Dan kemana kamu akan pergi? Ana musafir ila Makkah wa anta? Saya akan pergi ke Mekah. Dan kamu? Ana musafir ila Makkah aidan. Saya akan pergi ke Mekah juga. Limadza anta musafir ila Makkah? Untuk apa kamu pergi ke Mekah? Ana musafiran lil umroh wa anta? Saya pergi untuk umroh. Dan kamu? Ana musafir li umroh aidan. Saya pergi untuk umroh juga. Kam yauman satabqa fi Makkah? Berapa hari kamu akan berada di Mekah? Sa'abqa asyara ayyaman takriban. Saya akan kurang lebih 10 hari. Wa anna sa'abqa samaniya ayyaman takriban. Dan saya akan kurang lebih 8 hari. Materi 23. Pada materi sebelumnya kita mengetahui bahwa kalam itu terbagi atas 3, yaitu isim, kata benda, fi'il, kata kerja, huruf, kata pelengkap. Pada materi kali ini kita akan mempelajari ciri-ciri ketiganya. Yang pertama, ciri-ciri isim. 1. Pada akhirnya berharokat kasroh. Contoh pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata ismi, Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, keempat-empatnya adalah isim, karena pada akhirnya berharokat kasroh. Ciri-ciri yang kedua adalah pada akhirnya berharokat tanwin, an, in, un. Contoh pada kalimat Doroba Zaidun Amron fi baitin. Kata Zaidun, Amron, baitin, ketiganya adalah isim, karena akhirnya berharokat tanwin. Lalu, ciri-ciri selanjutnya yang ketiga, awalnya ada alif lam. Contoh pada kata Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ketiganya adalah isim, karena pada awalnya ada alif lam. Lalu, ciri-ciri selanjutnya adalah sebelumnya terdapat huruf khafat, Atau huruf-huruf yang menyebabkan akhir sebuah kata menjadi kasroh. Jumlahnya ada 9, antara lain min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kali. Contoh, kalimat qad namal hirru fil baiti. Kata al-baiti pada kalimat di atas adalah isim, karena sebelumnya terdapat huruf fi, yang merupakan salah satu huruf yang 9. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kali. Sangat dianjurkan untuk menghafalkan 9 huruf-huruf di atas, karena akan sangat sering digunakan dalam berbahasa Arab dan membaca kitab kuning tanpa harokat. Percakapan 23. Aina sataqduna utlatal daif? Aina sataqduna utlatas soif? Di mana kalian akan mengisi liburan musim panas? Ya abnai, wahai anak-anakku. Ila aina satadhabu ansa? Kemana engkau akan pergi? Sa'akdi utlatas soif fi qaryati ma'a jaddi. Sa'akdi utlatas soif, aku akan mengisi liburan musim panas fi qaryati ma'a jaddi, di desa bersama kakekku. Al makanu hunaka hadiun, di sana tempatnya terang. Wal hawa'u naqiyun, dan udaranya bersih. Sa'akdi utlata as-saif, aku akan mengisi liburan musim panas fil asimati ma'a ammi, di ibu kota bersama pamanku. Sa'azuru al-maktabati, saya akan mengunjungi perpustakaan wal matahifi. dan museum. Sa'akdi utlatas soif, aku akan mengisi liburan musim panas bainal jibali, di antara gunung-gunung, ma'a fariqil jawwalati, bersama tim petualangan. Sa'akdil utlata fil Makkah, aku akan mengisi liburan di Mekah, wal Madinah ma'a usrati, dan kota Madinah bersama keluargaku. Sana tamiru wan nahujju, kami akan umroh dan haji. Wa nazuru al masjidan nabawiyah, dan mengunjungi Masjid Nabawi. Sa'akdi al utlata fi baladi, aku akan mengisi liburku di daerahku. Usaidu walidi, aku akan membantu ayahku. Fi
mazra'ati, di perkebunannya. Utlatan sa'idatan ya abna'i, semoga liburan kalian menyenangkan anak-anakku. Utlatan sa'idatan ya Ustaz, semoga liburanmu menyenangkan ya Ustaz. Materi 24. Ciri-ciri fi'il. Lanjutan dari materi 3. Ciri-ciri fi'il yang pertama, sebelum atau pada awal kata terdapat huruf qad. Contoh, kalimat qad qamatis shalah. Kata qamat pada kalimat di atas adalah fi'il, karena sebelum kata qamat terdapat huruf qad. Ciri-ciri selanjutnya, yang kedua, sebelum atau pada awal katanya terdapat huruf sin. Contoh, kalimat sayaqulu sufaha'u minan nas. Kata yaqulu pada kalimat di atas adalah fi'il, karena sebelum kata yaqulu terdapat huruf sin. Lalu yang ketiga, sebelum atau pada awal kata terdapat huruf saufa. Contoh, kalimat saufa ta'lamun. Kata ta'lamun pada kalimat di atas adalah fi'il, karena sebelum kata ta'lamun terdapat huruf saufa. Lalu ciri-ciri terakhir dari fi'il adalah terdapat tak mati pada akhir kata. Contoh, kalimat qalat Aisyatu ummul mukminin. Kata qala pada kalimat di atas adalah fi'il, karena pada akhir kata qala terdapat tak mati. Selanjutnya, kita akan menjelaskan ciri-ciri daripada huruf. Ciri-ciri huruf adalah tidak memiliki ciri-ciri isim atau ciri-ciri fi'il, dan dari segi makna tidak dapat berdiri sendiri. Contoh, Zaidun wa Amrun fil madinati hatta sanatan. Zaid dan Amrul di dalam kota sampai setahun. Kata dan atau wa, di dalam atau fi, sampai atau hatta, ketiga kata di atas adalah huruf, karena tidak memiliki salah satu ciri-ciri isim ataupun ciri-ciri daripada fi'il. Dan juga ketiga kata di atas tidak dapat berdiri sendiri untuk membentuk kalimat yang dapat dipahami dengan sempurna. Percakapan 24. Masa'ul khair, selamat sore. Masa'un nur, selamat sore juga. Liman hazihil surah, foto siapa ini? Hazihi surah li'ailati, ini foto keluargaku. Man haza, siapa ini? Haza walidi, ini ayahku. Maza yaf'alu, apa yang dia kerjakan sekarang? Huwa yagsilu as-sayyarata, dia sedang mencuci mobil. Wa man hazihi, dan siapa perempuan ini? Hazihi walidati, ini ibuku. Maza taf'alu, apa yang dia kerjakan sekarang? Hiya tunadzifu al-hadiqah, dia sedang membersihkan kebun. Waman allazi yatanawalu al-qahwa, dan siapa dia yang sedang menyiapkan kopi? Haza jaddi, dia kakekku. Materi 25. Jenis-jenis isim. Isim terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama, isim mufrad, isim yang menunjukkan jumlah satu. Contoh, sebuah buku, kitabun, kitabatun. Seekor kucing, hirrun, hirrotun. Seorang muslim, muslimun, muslimatun. Seorang pelajar, tolibun, tolibatun. Seorang pemateri, mudarrisun, mudarrisatun. Jika pada akhirnya terdapat tak marbuto, maka ia berfungsi menunjukkan makna jenis perempuan. 2. Isim musannah, isim yang menunjukkan jumlah 2. Ciri-cirinya terdapat penambahan alif nun atau ya nun pada akhirnya. Contoh, 2 buku, kitabani, kitabaini. 2 kucing, hirrani, hirraini. 2 muslimah, muslimatani, muslimataini. 2 pelajar, tolibani, tolibaini. 2 pemateri wanita, mudarrisatani, mudarrisataini. Percakapan 25. Kaifa al-jawu fil kharij, bagaimana cuaca di luar? As-sama'u tumtiru, al-an, sedang hujan sekarang. Haza faslul kharifi, ini musim gugur. Saubuka mubtallun, bajumu basah. Aina al-mi'tafu, di mana mantelnya? Taraktuhu fish syarikati, aku meninggalkannya di perusahaan. Wa aina mizallah, dan di mana payungnya? Taraktuha fis sayyarah, aku meninggalkannya di mobil. Ishrab haza syai ad-dafi, minumlah teh hangat ini. Barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu.
Hal nakhruju ila suqi al-an? Apakah kita jadi keluar ke mall sekarang? Al-ma'u kasirun jiddan. Air banyak sekali. Fil kharij, di luar. Maza naf'alu? Lalu apa yang kita lakukan? Nabqal lailata fil baiti. Kita tinggal di rumah saja malam hari ini. Wa nazhabu godan. Dan kita akan pergi besok. Ila suqi insyaallah. Kemal insyaallah. Hazihi fikrah tayyibah. Ini ide yang bagus.